Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semuanya. Ayo, Allahu Akbar. iya, apalagi? Ya, gitu. Apalagi ini terakhir? Lihat. Apa kabar semuanya? Halo, ayo, jawab. Buka dong suaranya. Rani, mana suaranya? Eh, halo, kamu sudah pernah ketemu dengan saya? Eh? Sudah, Pak. Iya, kuliah Sudah. apa? Kuliah apa? Organik. Ini Hah? organik, Organik. Pak. Organik. Tuh, ya. Ini semester berapa? 4, Pak. Sekarang semester 4. Organik ngambil kapan? Semester 3 kemarin. Oh, masa ketiga. Ya, oke. Nah, oke, nih kalau ditanya-tanya tuh tadi, ada bener nih Eka nih. Ayo jawab yang jelas, yang lengkap. Apa kabar semuanya? Aku gak hafal terakhirannya, Pak. Apa tuh? Ayo, masa. Arina Alhamdulillah. apa, Arina? Ayo, masa nih. Dibantu ya, Arina. Yo, semua jawab, semua Tuh, jawab. semuanya jawab. Nah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. We are the We best. are the Oh, best. gitu. Coba itu Yay. kata-kata. Nah, coba itu kata-kata positif atau negatif? Positif. Bapak. Apalagi ini sekarang Anda mau ke entrepreneurship ya, itu harus pertama mindset dulu. Ya, nih. Saya ngajarkan dulu mindset nanti nih. Nah, harus punya mindset yang apa? Mindset itu apa? Mindset itu Pola pikir, Pak. pola pikir. Pola pikirnya ya, Sholat yang apa? Positif. positif, Pak. Positif. Positif. Ada berapa macam pola pikir itu? 2, Pak. Apa? Positif juga. Halo, apa? Kalau ada positif pasti ada yang apa? Negatif. Ah, gitu dong. Ya. Jadi nanti saya ngejarin Anda ini untuk berpola pikir dulu yang penting, gitu ya. Oke, ini kenapa cuma ada 14 orang? Udah ada sebagian yang ngontrak di semester pendek, Pak. Oh, ada yang ngontrak semester pendek. Tapi kalau yang satu lagi, yang satu kelas tuh banyak itu, ada berapa? 30-an lebih tuh. Ya. Tuh ada 31 orang, ini yang 4A, ini anak 4B. Jadi anak yang ini waktu kemarin nggak ngambil ya? Enggak, Pak. Oke, ya nggak apa-apa lah. Coba saya ingin Anda masing-masing bicara ya. Perkenalkan dulu Anda ya, walaupun pernah ketemu, tapi dulu rasanya nggak ada apa namanya perkenalan gitu ya, atau apa Anda introduce yourself ya. Coba nih ada 14 orang, Anda beritahukan asal di mana ya, sekarang ada di mana. Nah, kemudian apa yang menurut Anda dengan kewirausahaan itu ingin apa gitu. Ya, silakan nih. Pertama saya minta Agita Kurniasari. Agita, halo. Hadir, Pak. Yo, silakan. Bicara apa saja yang Anda mau dan apa harapan Anda dengan kuliah ini. Nama saya Agita Kurniasari, biasa dipanggil Agita. Saya dari Pendidikan Kimia B 2020. Saya dari Bandung, tinggal di Bandung juga, Pak. Di mana di daerah Bandung, di mana? Di ini apa sih? Cipatik Cililin. Oh, Cililin. Oke. Iya. Terus? Terus Apa harapan Anda dengan kuliah ini? kewirausahaan. Harapan saya mengikuti mata kuliah ini mungkin ingin mengetahui
agar apa ya? Coba. Menurut Anda, pikiran Anda tuh apa dan harus apa, gimana gitu, apa mindset Anda seperti apa? Yang saya pikirkan kewirausahaan itu seperti apa ya? Berusaha gitu, kayak berjualan gitu, bukan sih Pak? Ya sok aja, silakan aja. Oh, bebas, ayo pikiran Anda mana gitu. Menurut saya Harapannya seperti yang apa nanti? yang saya pikirkan itu ya kedepannya selain menjadi guru, saya juga bisa mempunyai sampingan seperti itu Pak. Usaha sampingan itu ya, untuk Ya, apa? Pak. Usaha itu untuk apa sih sebetulnya? Untuk mendapat pengalaman, terus menambah pemasukan mungkin Pak. Iya, ya. Silakan Anda, apa saja boleh, apa yang Anda harapkan, mau dan terpikirkan, ya. Nah, oke, terima kasih ya kita. Terima kasih Pak. Sekarang, ya, Alvina Zabilah. Nah, siapa? Ya, Mana Alvina? Gimana Pak? Oke, ya silakan Anda, ceritakan Anda. Siapa Anda, ada di mana, dan apa kemauan Anda? Nah, Ya, saya Alvina Zabila Zahira. Asal daerah mungkin Pak. Ya. Tadi saya ya, itu baru masuk lagi. oh, asal dari mana? Ada di Saya mana sekarang? dari Tasikmalaya Pak. Oh, Tasik. Nah, ada di mana sekarang? Sekarang masih di Tasik. Oh, oke. Belum ada kuliah yang luring ya? Belum ada? Belum. Karena kan 2 minggu itu Pak yang. Terus, apa pikiran Anda, harapan Anda dengan kuliah ini? Hampir sama dengan Agita sih Pak. Kalau harapan Jangan saya bilang itu. begitu. Anda sekarang, Anda itu harus Anda adalah Anda sendiri gitu. So, Alvina, ya silakan. Apa menurut Anda pikiran Anda? Halo. Halo tuh, ayo silakan. Pak, tadi saya kelempar lagi. Lempar kemana? Iya, kelempar dari Zoom. Sok itu sekarang kan udah ada. Kita ngomong saja apa yang Anda harapkan. Sok. Ya, harapan saya itu dari mata kuliah ini kan selain kan dari jurusan itu untuk dari jurusan pendidikan kimia itu kan Kemana lagi suaranya hilang? Halo? Hilang lagi? Ya oke lah. Nantilah lanjutkan. Sekarang Andrean Esa. Hadir Bapak. Oh, bukan Andrean, silakan. Perkenalkan, nama saya Andrean Esa Yudhistira, biasa dipanggil Andre. Saya asalnya dari Cikarang, Kabupaten Bekasi, dan sekarang sudah ngekos di Bandung, Bapak. Di mana kosnya? Di Cilimus, Bapak. Cilimus, oke. Terus? Untuk harapan saya dengan mengikuti mata kuliah ini, saya berharap gitu ya, selain saya memiliki profesi sebagai guru, tapi kan sekali lagi kalau guru itu ada masanya, ada waktunya pensiun. Jadi saya harap dengan mengikuti mata kuliah kewirausahaan ini, saya mendapat ilmu yang cukup gitu untuk berwirausaha, sehingga ketika saya pensiun pun saya nggak akan kebingungan gitu, akan mendapatkan pemasukan dari mana, atau ketika saya pensiun pun atau ketika saya nanti tiada gitu ya, usahanya tetap bisa dilanjutkan oleh keturunan saya gitu, sehingga saya nggak menyusahkan. Seperti itu. Oke. Dan Rian, menurut pertanyaan saya, apa harus dimulainya nanti nunggu pensiun atau kapan wirausaha itu? Enggak Bapak, bisa dijadiin kan, karena kalau guru itu kan nggak sepenuhnya nggak seharian di sekolah gitu, bisa mungkin kayak yang tadi Agita bilang, bisa awalnya sampingan, namun kalau misalnya kitanya juga konsisten gitu, insya Allah bakal berkembang sih Pak, kalau menurut saya. Ya, ya, oke, terima kasih. Dan Arina, mana Arina? Suaranya. Wah, suaranya kurang ini, Arina.
Halo, boleh saya lihat? Kedengeran nggak, Pak? Boleh lihat wajahnya dulu kayak yang mana nih Arina ini? So, lihat dulu. Ah, ini. Ya, so. Oke. Nanti kalau suaranya nggak bagus ya mau Kedengeran. ditutup boleh lah. Sekarang melihat dulu kayak apa yang mana Arina. So, Arina silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Arina Ufawada, asalnya dari Cianjur. Sekarang udah ngekos di Bandung, deketan sama yang Andre tadi di Cilimus juga. Terus harapan saya mengikuti kewirausahaan ini agar saya pun mendapatkan ilmu gitu terkait berwirausaha, karena kebetulan orang tua saya pun orang berusaha. Jadi saya pun harus bisa gitu berwirausaha agar bisa melanjutkan juga gitu, melanjutkan usaha dari orang tua saya juga gitu. Atau tidak mungkin bisa membuka usaha sendiri gitu ya, biar ada pemasukan lain dari yang saya usahakan gitu. Mungkin itu, Pak. Ya, oke ya. Nah, kita lihat nanti bagaimana. Berikutnya, terima kasih. Azahra, mana Azahra? Ya Bapak, perkenalkan nama saya Azahra Nabila Syahada, asalnya dari Subang. Sekarang juga masih di Subang, belum ke Bandung. Kalau kuliah kelas kewirausahaan, buat menumbuhkan pikiran berinovasi gitu Pak. Semangat berinovasi kayak gitu. Terus kalau usaha tuh kan berkaitan erat sama kayak risiko kayak gitu kan, ambil keputusan kayak gitu. Jadi mungkin belajar buat seperti itu Pak, belajar buat mengambil resiko, keputusan seperti itu, berinovasi, mengambil resiko dan membuat keputusan. Jadi Oke. Kenapa resiko? Kenapa coba beresiko? enggak, biasanya kan kalau misalnya bikin buat bisnis gitu biasanya suka ada resiko gitu, resiko yang harus diambil mau kecil ataupun besar seperti itu Pak. Tapi Anda siap untuk beresiko? Berarti harus siap. Nah itu salah satu bedanya wirausaha itu, orang wirausahawan itu siap menanggung resiko, siap memulai, siap mencoba gitu ya. Nah pada umumnya orang kan tidak mau beresiko, inginnya enak saja ini menjadi pegawai, nggak ada resiko. Nah itu nggak pas ya kalau hanya jadi pegawai saja. Dan nanti kenapa? Oke, bagus ya. Bagas, mana Bagas? Halo. Hadir Pak. Yo, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Bagas Abdurrahman. Saya tinggal di Bandung, di Kabupaten Bandung. Rumahnya di sekitaran Balai Endah, Pak. Oh, Balai Endah. Oke. Ya, buat harapan saya buat mata kuliah ini, selain pengetahuan dan juga tahu cara-cara berdagang atau memulai usaha, tapi semoga saya juga teman-teman bisa mendapatkan mental atau sifat seorang wirausahawan, Pak. Contohnya kayak mandiri, bisa berinovasi, juga kita bisa survive gitu di segala kondisi, kayak gitu, Pak. Oke, bagus ya, harus survive ya itu ya, tahan banting ya. Bagus, bagus. Bukan Eka Yuliani. Hadir Pak. Oh, silakan Eka. Nama saya Eka Yuliani, bisa dipanggil Eka. Sekarang tinggal di Kabupaten Bandung, tepatnya di Majalaya. Di Bogor. Terus harapan belajar KWU ini biar ada pengetahuan aja Pak tentang kewirausahaan gitu kan. Kalau seandainya orang kan kalau punya ilmu terserah gitu nanti mau dikembangin atau gimana, tapi minimal ada pengetahuannya gitu. Jadi nanti kalau seandainya ngobrol sama orang tuh ya nggak bodoh-bodoh amat gitu lah Pak. Asal tahu aja gitu. Kalau untuk sekarang sih kayaknya masih asal tahu aja Pak. Belum diseriusin. Jangan gitu, Anda sudah mulai ya, coba lihat gitu istilahnya ya, orang yang punya penghasilan, penghasilan itu ada sebut dengan passive income dan active income gitu ya. Nah
Kalau Anda sebagai pekerja hanya aktif kalau kerja dapat. Kalau enggak ya enggak dapat. Nah, dari mulai sekarang saya harus dapat pasifnya seperti apa. Jangan hanya tahu aja dong. Nah, usaha itu bukan pengetahuan, ya, apa? Iya, Pak. Ya. Nah, tapi aplikasi nanti yang pentingnya itu ya. Nah, oke, ya bagus. Gina Mustika. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Gina Mustika, asal dari... Gina, wajahnya dulu, Gin. Bapak, maaf, putus-putus. Nah, lihat aja dulu sebentar. Oh, Gina. Oke, siap. Jadi kalau putus-putus ya tutup aja lah videonya, nggak apa-apa. So, silakan. Ya, Bapak, ini saya tutup lagi ya. So. Ya, baik. Nama saya Gina Mustika, asal dari Cimahi, sekarang masih di Cimahi. Terus alasan saya ikut KWU sebenarnya pada saat semester pendek kemarin saya sempat ikut, Pak. Cuma saya tidak terdata di sistem. Terus ketika saya sudah tidak ikut, ternyata kembali terdata. Jadi KWU saya di SIAK itu Pak 0. Kalau nggak ikut kuliah ya? Iya, Pak. Karena kan awalnya tidak terdata, lalu saya tidak ikut. Baik. Alasan lainnya adalah saya ingin tahu lebih banyak mengenai kewirausahaan. Dengan harapan nanti ke depannya saya bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk berwirausaha. Oke. Nah, gini, salah satu mindset kewirausahaan itu kita harus mempertahankan hak kita. Nah, salah satu tadi contoh, kalau Anda sudah terdaftar, kemudian nggak ada, itu ditelusuri dong. Jangan terima aja. Ya, jangan terima ada. Kalau sudah nggak ada, ya udah aja. Kenapa di saya ini? Pada saya daftar, kenapa? Gitu. Anda harus bisa mempertahankan hak dan kewajiban. Nah, itu salah satu mindset. Ya. Nah, ya, jadi itu. Jangan ya udah biar aja udah gitu. Enggak, kurang bagus ya untuk seorang wirausahawan itu harus mempertahankan haknya. Ya, nah nanti baru kewajibannya. Nah, ya kalau memang Anda umumnya sudah daftar tapi nggak pernah kuliah, jadi berarti nggak melaksanakan kewajibannya, ya itu pantas nggak dapat apa. Tapi kalau Anda sudah datang, sudah daftar, sudah ini, tapi anak ini pertahankan. Itu salah satu mindset wirausaha ya. Iya, Pak. Oke. Ya, Guru Satria Asar. Iya, hadir, Pak. Nah, silakan Satria ya. Ya, perkenalkan nama saya Guru Satria Asar. Biasa Guru, wajahnya Guru. Lihatin aja dulu. Ya, saya ulang ya. Perkenalkan nama saya Guru Satria Asar. Dipanggilnya Guru. Saya asal dari Tangerang dan sekarang kebetulan masih ada di Tangerang. Dan untuk harapan saya mengikuti perkuliahan ini yaitu memperoleh ilmu tentang kewirausahaan, di mana saya berharap nanti saya dapat membedakan kemungkinan mana saja usaha-usaha yang akan berhasil di masa depan, seperti itu, Pak. Oke, bagus, terima kasih. Berikutnya Nadia Nur. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Aziza, asalnya dari Kabupaten bidang kewirausahaan ini gitu. Semoga kedepannya bisa membuka suatu usaha gitu dengan semangat jiwa kewirausahaan gitu, dan juga mungkin dari perkuliahan ini pastinya akan dilatih gitu ya Pak berbagai keterampilan gitu, seperti keterampilan berpikir kreatif, inovatif, dan juga mempunyai sikap mental yang positif gitu, yang pastinya itu dibutuhkan dalam seseorang yang jiwa berwirausaha gitu. Mungkin seperti itu Pak. Oke ya, jiwa wirausaha itu bukan hanya dalam bisnis saja, dalam sehari-hari saja harus ada ya. Orang wirausaha itu
berpikir tuh, we get what we get. Apa yang kita dapatkan itu adalah apa yang kita berikan. Jadi harus gimana? Dapat dulu, minta dulu, atau beri dulu? Coba. Beri dulu, Pak. Beri dulu. Tuh, banyak orang yang gitu, ngapain saya udah nggak dapat apa sih dari sana? Beri dulu. Nah, ini saya nanti banyak sih ya, contoh-contoh. Saya dulu gitu ya. Oke. Terima kasih Nadia. Naura. Saya, Pak. Silakan, Naura. Iya, perkenalkan nama saya Naura Sabita Salsabila Aziza, asal dari Bangka, sekarang sudah kos di Bandung. Oh, di Bangka? Iya, Pak. Bangka Belitung? Iya, Pak. Apa tadi? Apa yang saya harapkan dari perkuliahan ini itu kurang lebih bahwa usaha tapi juga di kehidupan saya. Di Bangka juga luar biasa ya, potensi Bangka itu. Timah, Pak. Timah tuh sekarang tuh sangat penting nih di dalam itu ya, elektrik gitu ya, luar biasa. Nah, nanti ada juga saya akan ngadakan ada yang sebut dengan ya chemo entrepreneurship, di mana entrepreneur berdasarkan kimia. Nah, itu mengolah sampah jadi emas. Sampah-sampah. Apalagi kan sampah di Bangka ada anorganiknya itu, timah-timah itu jadi apa tuh ya? Mungkin banyak yang tidak dipakai atau apa, dirubah menjadi emas, menjadi duit gitu ya. Nah, pokoknya positif kalau gitu ya. Oke, makasih Naura. Rani Maharani. Mana Rani? Hadir, Pak. Yuk, silakan. Terdengar? Ya, silakan. Nama saya Rani Maharani, asal dari Kabupaten Bandung, tepatnya di Majalaya juga. Sampai saat ini masih di Kabupaten Bandung. Untuk harapan mengikuti mata kuliah ini, yaitu mungkin udah disampaikan juga oleh teman-teman semua, seperti mungkin melatih mental tentang kewirausahaan, terus mendapatkan ilmu kewirausahaan, atau mungkin juga berharap siapa tahu di masa yang akan datang bisa menjadi guru yang sukses gitu di bidang keusahaan, dan juga bisa memotivasi siswa saya mungkin. Nah, selain itu juga mungkin bisa juga mendapatkan motivasi dari Bapak, seperti itu, Pak. Ya. Lagi orang wirausaha itu selalu berpikir positif. Nah, selalu berpikir ini mah bukan cari uang, mencari peluang. Ya, uang mah ada batas, tapi peluang unlimited. Ya. Oke, good. Risma. Ya, Risma. Halo, Risma. Yuk. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Risma Fetriani, asalnya dari Pati, Jawa Tengah, dan sekarang sudah di Bandung, di daerah Ujung Berung. Nah, harapan saya mengikuti mata kuliah ini, yaitu kewirausahaan. Sebenarnya saya itu ada ketertarikan gitu ya, untuk menjadi seorang entrepreneur, dan saya ada cita-cita gitu di masa depan buat pengen punya usaha sendiri, punya produk sendiri gitu, brand sendiri. Nah, semoga di mata kuliah ini tuh kita semua diajarkan buat gimana caranya buat membangun sebuah bisnis, itu dari nol, terus gimana cara mengembangkannya, terus gimana cara, yang terpenting gimana cara kita buat branding gitu ke orang-orang tentang produk yang udah kita miliki. Kayak gitu, Pak, mungkin. Oke, iya. Nanti kita lihat ya, mana yang sesuai dengan keinginan Anda, mana yang tidak, ya lihat. Oke, berikutnya nih Sakinah Nur Laila. Mana Sakinah? Halo? Sakinah, ada?
Hah? Ah, Sakinah, Nurailah, ada ya, ada ya. Oke, silakan. Ya. Gagal kalong mana? Bapak gagal kalong tengah nih. Gagal kalong tengah. Ya, gagal kalong tengah nomor 61 Bapak nih ya. Kalau nanti ini bisa silaturahim ya. Nah, ya, silakan. Bukan kata Risma, ada yang bisa. Iya, harus saya dengan diri sendiri. Ya, silakan. Ya, ya, bagus ya. Jadi hidup ini nih, jadi dengar, jangan bekerja untuk uang. Nah, kalau Anda bekerja, ya jadi pegawai bekerja untuk uang. Jadi harusnya uang bekerja untuk kita. Ya, gitu ya. Ngerti ya? Artinya apa? Coba. Bekerja untuk uang dan uang bekerja untuk kita. Apa artinya coba? Apa coba? Ya, iya, ya. Nah, jadi kalau uang kita bekerja untuk uang, ya capek. Nah, jadi harusnya apa? Nah, uang bekerja untuk kita, ya. Nah, uangnya jalan, yang punyanya jalan-jalan. Gitu dong. Duh, negara rampang sih Bapak ngomong gitu. Ya, saya pengalaman. Oke, ada yang belum? Nih ada 14. Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, ya nih. Saya sekarang coba ini sudah bisa lihat? Loading, Pak. Sudah bisa, Pak. Nah. Oke ya, jadi sekali lagi ini bukan kuliah pengetahuan, ya, tapi menuju ke sikap, mindset. Jadi saya sangat menghargai, ya, orang itu bukan dilihat daripada bisanya, apalagi semua belum tidak bisa, saya itu sesama tidak bisa, tapi dari apa? Coba dari apanya? Bukan bisanya, tapi dari apanya? Usahanya, Bapak. Nah, usahanya boleh, apa lagi? Kemauan, Pak. Kemauan. Ya. Bukan ability-nya, tapi willingness-nya, kemauan. Kalau kemauan itu unlimited. Nah, jadi orang itu dilihat dari kemauannya. Dan kemauan itu bisa dilihat dari apa nih? Kalau dalam kuliah, kemauan dilihat dari apa? Hah? Ya gimana niatnya? Saya nggak tahu niat Anda sekarang apa. Apanya coba? Ya apa? Mulainya apa? Dalam kuliah aja nanti. Apa? Gerak bagaimana?
Ya oke lah, nih yang real aja. Kalau dalam kuliah apa yang bisa kelihatan? Wah, anak punya kemauan dan tidak punya kemauan. Apa buktinya? Dengan menghadiri kuliah, Pak. Apa? Dengan menghadiri kuliah. Satu ya menghadiri kuliah. Cuman duduk saja. Apalagi sekarang dalam daring begini nih, saya nggak bisa lihat. Makanya saya itu sangat suka dengan luring ya, dengan ketemu. Kelihatan anak-anak itu mana yang memperlihatkan semangatnya, mana yang hanya asal hadir saja. Nah itu bisa dilihat dari apanya coba. Kalau orang yang antusias, besar kemauannya, bisa kelihatan dari apa? Keaktifannya, Pak. Apa aktifannya? Apa coba kalau kuliah keaktifannya apa? Menjawab, mengikuti. Iya, bertanya, menjawab, kritis gitu ya. Pak, bagaimana kalau menurut saya gini? Tuh, saya kan ada 5C. Sudah pernah ngomong saya 5C? Apa? Ini kemampuan milenial sekarang. Apa? Pertama apa? Saya pertama apa? Cerdas, Pak. Hah? Cerdas. Bukan. Pertama apa? Confident. Apa confident itu? Percaya diri, Pak. Percaya diri. Anak itu harus punya kepercayaan diri walaupun ada di depan saya gitu ya. Apa saya nanya ini Pak? Menurut saya begini. Atau boleh juga Pak, pendapat begini tapi saya pendapatnya begini. Gimana Pak? Itu. Anak harus merasa yakin dengan diri. Janganlah saya mah apa gitu ya di hadapan orang lain, apalagi orang tua. Tapi ya caranya yang betul. Salah itu gimana? Nah caranya yang anak harus percaya diri bahwa anak itu bisa, bahwa anak itu mampu, itu. Saya menanya, kalau nggak jawab salah, gagal itu. Tidak, Pak. Ya, kenapa tidak? Itu bisa jadi keberhasilan yang tertunda. Iya. Kalau anak nyoba nggak jawab, salah. Jadi salahnya di mana kan? Tahu salah. Yang gagal itu yang apa? Yang nggak mau. Tidak mencoba. Tidak mencoba. Tidak menjawab. Tidak nyoba jawab. Ya. Saya juga gagalnya lo banyak sekali. Tapi coba deh gitu. Ya. Nah banyak orang yang memang tidak tahu mencoba, tidak mau memulai. Nah itu. Satu lagi prinsip kewirausahaan. Yang gagal itu apa? Apa ya tadi yang gagal itu yang apa? Yang tidak mau mencoba. Tidak mau mencoba. Coba itu ya. Gagal itu tidak mau mencoba. Nah, kalau salah ya itu bukan gagal. Salahnya di mana ya? Ya perbaiki. Nah, oke ya. Nah kemudian nih. Ini kewirausahaan itu ini biasanya nih saya suka ini langsung saja. Apa sebetulnya aspek kognitif, afektif dan psikomotornya sebetulnya apa nih coba menurut Anda? Hidup itu begitu ya. Ini ada dalam keilmuan itu ada kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotor. Apa kognitif itu apa? Pikiran, Pak, tentang pikiran, berhubungan sama pikiran. Ya boleh pikirannya apa ya, atau disebut dengan pemahamannya ya. Oke. Terus kalau afektif apa? Nih, pendidikan ini pendidikan ya. Halo? Iya, ini dasar sekali deh. Apa afektif itu? Ke sikapnya, Pak. Nah, sikap. Contohnya apa kalau sikap? Apa ya Pak? Disiplin kan nih? Ya apa ya disiplin betul. Apa lagi? Sopan santun. Sopan, menghargai orang, gitu ya. Maaf ini kalau ini ya. Nah, saya mau coba nih. Mau coba jawab. Tuh kan? Apalagi sudah gitu kalau salah. Kalau orang sudah mentang-mentang, saya begini nih, taunya salah nih. Kamu salah.
tapi sudah belaga sok gitu ya. Nah, siapa orang yang mau suka? Sikap. Kemudian yang berikutnya apa? Psikomotor? Keterampilan. Keterampilan bagaimana? Coba ada apa? Keterampilan berwirausaha. Ya. Apa keterampilan berwirausaha itu apa? Bisa ini nggak sih Pak, kayak ngepersuat orang-orang gitu, ngajak, ayo beli barang saya, biar laku gitu. Gampang, mulai. Oh itu psikomotor Pak? Ya iya, kerja mulai, ayo. Saya mau ikut dengan Anda, saya mau belajar dengan Anda, ayo ikut mulai. Jadi coba anak, jadi gimana keharapan kewirausahaan itu, kognitifnya seperti apa, afektifnya seperti apa, psikomotornya seperti apa. Coba, siapa yang mau ngomong? Silakan. Nah, silakan. Kognitifnya bagaimana, afektifnya bagaimana, psikomotornya apa? Coba. Yalah, ya, coba tuh apa yang gagal itu? Saya Pak. Ya, dah. Ayo Eka, silakan Eka. Kewirausahaan itu adalah suatu pola pikir gitu Pak, yang menghasilkan sikap disiplin, terus juga sopan, dan terlebih dahulu kewirausahaan itu harus dimulai gitu. Kalau kognitifnya bagaimana? Kognitifnya? Yang tadi Pak, pola pikirnya. Dan kan kalau kewirausahaan itu kan emang orang harus punya pola pikir yang siap gitu kan Pak. Dan dia juga yang tadi kata teman-teman buat nempa mental juga gitu. Apalagi kan kalau wirausaha kan kebanyakan interaksinya sama banyak orang kan, terus juga ketemu banyak orang tuh yang sikapnya beda-beda gitu kan, ada yang emosional mungkin, ada yang baik banget gitu. Jadi di situ pola pikirnya pasti ketempa gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau nambahkan? Enggak? Kognitifnya seperti apa? Afektifnya, psikomotornya apa nih? Aduh, mana masih ragu-ragu aja, ngomong aja. Masa mau coba? Izin jawab, Pak. Ada gitu. Kalau dari sisi kognitifnya sendiri, saya setuju banget sama Eka gitu ya, bahwa dengan mengikuti mata kuliah ini kayak harus tahu bagaimana cara pola pikirnya seorang wirausaha, bagaimana kreativitasnya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana cara problem solving yang harus kita ketahui gitu sebagai calon wirausaha. Sedangkan kalau dari afektifnya kita harus tahu ketika kita punya permasalahan harus seperti apa cara menghadapinya, sikapnya, pola pikirnya. Kemudian kalau dari psikomotornya, contohnya kayak kita dapat keterampilan apa gitu, seperti kayak bagaimana cara menarik pelanggan, bagaimana cara marketingnya, bagaimana kalimat persuasif yang menggoda gitu, menggoda maksudnya mempromosikan gitu apa yang kita miliki produknya, seperti itu Bapak. Ya bagus ya, gitu ya. Afektif itu sekali lagi sikap kita selalu inginnya memberi. Itu sikap orang kaya. Orang kaya itu bersikapnya saya merasa lebih, makanya saya inginnya memberi, beri bantuan, tolong, beri. Kalau sikap orang miskin itu merasa kurang, gitu ya. Apapun juga inginnya teh ngambil, nyuri, ngambil, makanya korupsi itu orang mindset orang miskin itu. Nah, gitu. We get what we give. Jadi harus apa dulu? Yang kita dapat itu adalah yang kita berikan. Jadi harus apa dulu? Memberi dulu. Kalau saya nggak punya uang, emang memberi itu dengan uang unggul? Memberi itu dengan apa? Apa yang harus bisa beri kalau nggak punya uang? Apa? Usaha. Apa usaha apa? Pikiran. Jasa Pak. Ya pikiran, contoh boleh saya bantu nih, saya bawain gitu ya. Dan saya dulu ya, ini saya
apa waktu kuliah itu saya tuh kuliah itu sambil kerja tuh, ya. Kalau adik saya tuh 7 semuanya, saya paling gede. Tapi saya apa namanya, ya suka memperlihatkan ke dosen-dosen itu, ya, nih Pak, kalau ibu-ibu bawa barang-barang saya katakan, Bu, boleh saya bantu nih bawain? Oh iya, Bapak. Oh Bu, saya mau bantu ini Pak. Pak, saya tolong mengapa hapusin itu apa papan tulis. Tuh, dari kelihatan ada kemauannya itu, ya. Semester 2 saya sudah dapat beasiswa. Ya. Karena guru itu melihat gitu, mana ya orang yang ada kemauannya, mana yang tidak. Nah, dan bertindak gitu ya. Psikomotornya itu bertindak. Kapan? Do it now. Jadi kamu itu harus gini, berpikir yang gede, tujuannya gede. Oh, nah, jangan apa punya tujuan tuh yang kecil-kecil, saya mau jadi tukang iwel lah, tukang cilok gitu, tukang, bukan, saya mau industri gitu, saya mau apa gitu, ya. Dan berpikir yang gede, mulai dengan hal yang apa? Yang kecil. Mulai dengan hal yang kecil, dan kapan dikerjakannya? Sekarang. Do it now. Oh, saya kan masih kuliah, Pak. Saya kan gini. Saya juga dulu kuliah sambil kerja, sambil apa. Tuh. Ya. Nah, makanya nih, salah satu mungkin ya kelebihan saya itu apa? Kelebihan saya itu karena saya ini dari keluarga miskin. Kekurangan, ya. Nah, tapi ya itu bagi saya itu adalah positif, miskin itu bukan negatif. Nah, jadi makanya saya berjuang, karena tidak bisa lagi kita meningkatkan hidup ini kalau bukan dengan ilmu. Kuliah sebesar-besar. Saya bisa S2, S3 di Australia, gimana? Ya karena ada kemauannya. Tunjukkan kemauan saya. Ya, coba tes, coba daftar, coba ngelamar apa. Gagalnya juga berpuluh-puluh kali. Oh, ketahuan tuh. Jadi dalam wawancara itu orang lain nggak ngerti. Nah, ambil kursus conversation, TOEFL, ngasih kursus TOEFL, kasih apa, nulis segala macam. Tuh, akhirnya kan. Nah, oke lah, nanti ini tuliskan secara singkat, jelas, saudara dalam menu pekerjaan sudah menyelesaikan kuliah, apakah yang akan bekerja pada orang lain atau bekerja mandiri. Nah, itu silakanlah, Anda punya tujuan masing-masing, ya. Tapi sekali lagi, orang mindset itu, ya, kalau Anda bekerja sendiri di tempat orang lain, itu hanya Anda untuk diri sendiri saja. Tapi kalau Anda sudah bisa bekerja, bisa mengerjakan orang, punya usaha, mengerjakan orang, Anda sudah banyak pahalanya. Nah, dan wirausaha itu, kalau saya dagang nih, saya punya usaha, tapi yang ngerjainnya Anda sendiri, ya, buka tokonya Anda sendiri, ngerjain, yang ngeladangin Anda sendiri, yang itu bukan wirausaha. Semuanya pegawai saja. Kerja mandiri namanya. Wirausaha itu apa? Harus membuatkan satu sistem. Nah, satu sistem di mana usahanya bisa jalan, yang punyanya tadi apa? Apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya, jadi nggak ada orang itu sudah punya sistem, nggak usah ini. Nah, gitu ya. Jadi uangnya jadi bukan bekerja untuk uang. Nah, kalau bekerja untuk uang itu ya itu tadi pegawai. Jadi anak itu harus uang bekerja untuk kita. Ya. Oke. Nah, silakan, ada yang mau nanya. Anda bisa nanti ke silaturahim dengan saya ya, kalau yang tinggal ini ya. Boleh bicara kita. Saya sangat suka ya. Karena gini nih,
kita itu harus kaya dengan ilmu, bukan dengan harta. Kenapa? Ilmu itu makin diberikan tuh makin banyak. Beda dengan uang. Kalau uang itu diberikan makin habis. kurang, ya. Berkurang uang itu kalau diberikan. Tapi ilmu kalau diberikan makin nambah. Dan ilmu itu nggak ada capek ya. Kalau Anda punya kaya akan harta, nggak punya ilmunya, capek deh. Tapi melindungi, takut ini, takut gagal, ini takut rugi, takut ini. Jadi itu harta itu menunggangi kita kalau nggak punya. Tapi kalau kamu punya ilmunya, ya ilmu itu akan melindungi kita, bukan menunggangi. Ya jangan jauh-jauh lah. Saya sekarang ada pengalaman keluar, saya mau ditugaskan kemana seluruh dunia tuh nggak ada apa khawatirnya. Silahkan aja, siap saja mau kemana-mana. Ya, kira ini maaf, saya bukan bicara ini, tapi saya mengencourage Anda, ya, memotivasi Anda, ya. Nah, saya tuh orang miskin, nggak punya apa-apa. Oke. Nah ini apa identitasnya? Anda pendidikan kimia ya. Nah, tapi ya oke, Anda sebagai guru nanti ya akan lebih indah kalau Anda itu sebagai guru juga bisa membantu orang-orang lain, gitu ya. Berikan banyak pekerjaan kepada orang-orang lain. Nah, jadi apa nih kompetisinya? Tadi sudah mengikuti perguruan ini masih mampu mengubah pola pikir. Nah, ini disebut mindset itu. Dan paradigma lama menjadi berpikir positif. Nah, apa bedanya berpikir positif dan negatif itu? Gimana? Nah, ya. Siapa yang bicara? Halo? Nah, terus apa lagi? Nah, optimis saja, mau apa-apa, ya. Coba aja gitu, mencoba. Yang gagal itu apa? Tidak mau mencoba. Iya, pesimis, takut gagal, takut salah, kan gitu ya. Kalau orang yang berpikir positif malah berani, kalau gagal tuh berani gagal. Nah biasanya kalau berani gagal, nggak gagal. Berani mencoba. Ada ya? Nah, kreatif. Kreatif itu apa? Berpikir dan bertindak. Boleh berpikirnya lama, bertindaknya baru. Atau berpikirnya baru, bertindaknya lama. Yang bagus itu berpikir dan bertindaknya adalah baru. Contohnya contoh itu aja ya. Surabi imut aja lah ya. Tuh, kan surabi itu begitu aja ya. Dibakar. Kan dulu mah tukang dagangnya juga nenek-nenek, kakek-kakek ya. Harganya juga cuma berapa tuh? 1.000 perak ya. Oncom aja atasnya ya. Sekarang cobaan. Anda itu kan merasa bangga tuh makan surabi. Hanya dengan merubah toppingnya aja, atasnya. Dan ada inovatif, selalu diperbaharui, selalu berubah. Hidup ini harus selalu berubah, jangan udah gitu gitu. Terus saya mana dari sananya udah begitu, mati aja kamu. Ya. Orang yang hebat itu yang senantiasa berubah menuju kebaikan, bukan berubah menjadi kejelekan. Jadi kalau ada apa-apa diadopsi, ada pengetahuan, ada oh iya nih. Nah, tentang kewirausahaan. Nah, itu prinsipnya apa? Kewirausahaan itu lebih banyak memberi, membantu orang lain, mindset gitu. Coba sok para usahawan itu coba mengerjakannya juga banyak tuh. Dan kalau dia mau serakah, dikerjakan aja sendiri. Kalau kan dia banyak pekerja banyak, itu kan itu memberikan. Nah, kalau kita kan suka negatif, suka berpikir icik ya, nanti kalau saya berikan itu kurang. Oh, gitu. Oke, ya.
memiliki etos kerja, semangat dan berjiwa kewirausahaan. Nah, itu berani mencoba. Coba. Karena yang gagal itu tadi apa? Yang tidak mau mencoba. Tidak mau mencoba. Ingat, ya. Tapi awas ya, jangan di ujian. Ya, kalau ujian tentang pemahaman gitu ya. Kan kata Bapak juga berani gagal itu berani gagal gitu, berani salah. Ya beda ya. Kalau ditanya ujian jangan salah-salahin konsep apa gitu ya. Kata Bapak juga berani salah. Lain. Memutuskan untuk mulai mencari peluang untuk masuk dunia usaha dengan membuat perencanaan serta studi kelayakan usaha. Nah, nanti ada pelajaran studi kelayakan. Jadi kalau Anda mau mencoba sesuatu, ya, nah orang yang hebat, yang bagus itu yang sudah mempunyai perencanaan, direncanakan. Maka ada studi kelayakan, ini layak enggak nih usaha ini teh, gitu. Hanya habak-habak saja. Ya ada SKU, studi kelayakan usaha. Bekerja mandiri dan kolaboratif. Nah, jadi di sini ya, kalau Anda ingin cepat bekerja, ingin cepat memutuskan, bekerja mandiri. Ingin cepat. Tapi kalau Anda ingin bekerja kuat, kerjakan secara kolaboratif. Apa kolaboratif itu? Bersama-sama gitu. Bekerja sama. Ingin kuat. Nah, dalam menyelesaikan masalah dengan mengkomunikasikan gagasan secara lisan, tulisan, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, makanya nanti Anda ada studi kelayakan, ada proposal, ya, proyek. Nah, saya nanti akan berbasis apa? Ada berbasis chemo entrepreneurship. Apa chemo entrepreneurship itu? Ya, berdasarkan kimia. Jadi apa? Nah, tadi saya mau Anda yang datang dari mana-mana itu ada potensi apa di daerah Anda itu, ya, yang orang sudah tidak pakai lagi atau menjadikan sampah. Bisa diolah menjadi apa kira-kira, ya? Nih, dari daerah Tasik apa, ya, dan harus tahu dengan aware dengan lingkungannya masing-masing. Jadi sebetulnya prinsip kewirausahaan itu apa? Itu mengubah sampah jadi emas. Jadi orang wirausaha semuanya juga jadi peluang. Bukan cari uang, peluang. Mengubah sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga. Silakan. Nah, ada yang mau nanya? Halo. Bapak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kan tadi kita itu wirausaha itu kan cara berpikir untuk menemukan sesuatu yang tidak terpakai gitu ya, Pak. Nah, terus kalau seandainya kita udah nemu nih, Pak, barang yang enggak dari ya nabati, dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dari binatang, ya, bisa dari apa, organik, anorganik, ya, dari plastik, dari apa gitu ya. Nah, Anda jangan berarti saya ini harus tahu semuanya, harus apa. Nih di saya itu banyak nih rongsokan begini. Ya, Anda bisa bekerja sama dengan orang lain yang ngerti tentang itu. Nah, kan soalnya biasanya orang berpikir, kalau ada begini semua dikerjakan sendiri. Nggak bisa dong.
Ya, makanya nih kalau ini ahlinya siapa nih? Saya punya teman nih gini, ini gimana nih? Potensi dibuat apa? Ada plastik, ada nih, ada kayu-kayu yang bekas-bekas itu. Sudah apa kulit, ada yang bekas apa, diapain? Kerja sama. Nah biasanya gitu orang itu sukanya nggak mau nanti kalau saya kerja sama tuh nanti keuntungannya dibagi orang dong. Itu aja. Kita tuh berpikir serakah saja. Padahal sebetulnya kalau nggak bisa ya daripada dikasih ke orang lebih baik enggak kan biasanya begitu ya. Coba ya karena keserakahan itu. Jadi kalau mau bagi-bagi terasanya berat sekali. Nah, itulah makanya nih wirausaha itu harus mindsetnya itu memberi dulu. Ini saya punya potensi gini nih gimana? Ini bagusnya. Nah, yang bisa kalau yang nggak ngerti mah ya jangan diajak. Jadi nggak bisa Anda mengerjakan semua dikerjakan sendiri. Nggak ada orang yang sempurna. Ya. Seperti saya sangat suka dengan properti ya. Kalau ya istilahnya membeli apa gitu. Tapi yang produktif ya. Ya ada apartemen, ada apa ruko gitu. Itu bukan uang sendiri. Itu saya suka. Oh ada jual. Saya ke bank. Bang tolong di ini nih si ke bank itu ya ada appraisal namanya ditaksir di appraisal. Nah kalau harganya dengan bank itu lebih tinggi daripada harga realnya yang dijual, itu bagus. Nanti yang bayar siapa? Ya bank itu pembayar tuh. Nah kita hasilnya dari hasilnya itu bayar cicilan. Nah, itu ya. Jadi ya, itu gitulah. Tapi kan itu kalau appraisal itu bayar ya bayar. Berarti kan notaris juga bayar. Bank juga ada bunganya, ada apa administrasi. Iya dah. Ya kalau Anda nggak mau bayar itu ya jangan. Nah, itulah apa namanya. Jadi mindset itu. Keuntungan itu dibagi-bagi, bukan untuk sendiri. Kayak gitu ya. Kalau Anda nggak paham dengan hal ini, yang usah harus saya coba mau gimana. Bekerja sama dengan orang yang tahu. Gampang. Ya. Ya, enggak, silakan. Jelas, ya Kak? Jelas kok, Pak. Kerjasama, maka di situ kolaborasi. Tapi itu jadi menimbulkan pertanyaan lain, Pak. Apa? Kalau seandainya orang kan kerjasama itu butuh suatu kepercayaan gitu kan, Pak. Nah, gimana gitu, Pak, numbuhin sikap percaya sama orang? Karena kan walaupun gitu kita sama-sama butuh, tapi ada satu kondisi pasti di mana, wah, gak yakin nih misalnya orang ini ditindak apa maksudnya di kebiasaannya aja dia kurang dapat dipercaya gitu, tapi orang ini benar-benar dibutuhkan gitu dalam posisi tersebut. Gitu. Oke, ya. Nah itulah, jadi dalam berkomunikasi gitu ya, ini Anda itu kan dalam berkomunikasi dengan orang itu ya sebelum berkomunikasi komunikasi dulu. Mana sih orang yang bisa dipercaya, mana yang enggak, gitu ya. Nah kalau orang yang sudah kalau pinjam aja udah nggak pernah bayar gitu ya. Kalau apa aja dia suka ya chatting ya mencuri ya sudah jangan. Karena sikap sekali lagi yang pertama orang itu. Ya, banyak orang yang lain. Sikap. Makanya kita harus tunjukkan sikap kita yang positif. Yang bisa, yang jujur terutama. Yang positif saja. Ya. Nah, kamu zaman nanti kalau kamu sudah positif, orang itu nggak pernah mengecewakan orang dan terus terang. Dan berkomunikasi itu apa? Ya berhubungan berkolaborasi. Yang penting itu tadi ada kerendahan hati. Orang yang rendah hati yang bisa bekerja dengan siapa saja. Ya. Menghargai orang apa gitu ya, nggak sombong apa. Itu sangat disukai orang. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya. Yuk, silakan. Kalau penulis itu masuknya wirausahawan bukan ya? Karena kan Kalau apa? Penulis, Pak. Penulis. Masuknya wirausahawan bukan karena kan
wirausahawan itu kesannya tuh kayak apa ya, yang berjualan gitu atau startup kayak gitu Pak. Nah kalau penulis itu masuk wirausahawan bukan ya? Nah, prinsipnya gini aja, kalau Anda membuat bekerja sesuatu itu bisa menghasilkan, ingat, menghasilkan itu bukan uang saja, ya, buat orang lain apa gitu ya, menjadi lebih. Anda tuh sekarang jadi guru aja sudah seorang wirausahawan ya. Saya sekarang nih jadi begini aja nih, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi apa, itu kan ingin rasanya ya mengitukan ya. Bukan harus uang saja yang dihasilkan tuh, ya. Apa kebaikan itu nggak ada. Ya, nah tapi sekarang Anda menulis, insya Allah itu ada kebaikan yang bisa ditularkan. Mungkin tapi kan nanti bukunya nggak laku Pak, atau gimana? Ya kalau Anda sudah bekerja, sudah ini kan, apalagi Anda, nggak semua orang suka nulis tuh, termasuk saya. Saya itu kalau nulis, kalau bikin apa jurnal segala macam, kalau ada revisi, sudah malas aja. Ya di depan komputer tuh saya, itu kelemahannya, tapi nggak apa-apa lah. Saya biasa sok ada nih, nanti ada mahasiswa atau siapa, tolong dibantu ini, saya jadi suka datang ke rumah. Nah, orang yang mengakui kesalahan, kelemahan itu ada orang hebat. Ada orang yang menutupi kelemahan, yaitu orang picik. Nah, jadi apa saja yang dihasilkan untuk kebaikan itu bukan hanya uang saja. Ya mungkin tulisannya nggak terlalu laku, tapi kan itu berdampak ke orang lain. Tulis, ya. Jadi bukan uang saja, asal kebaikan. Tapi jangan nulis bagaimana caranya korupsi, ya. Bagaimana? Jadi di situ ya ada, makanya apa namanya, berlaku nih matematik ya, positif. Nah ini, kalau positif kali positif, positif. Kalau positif kali negatif, negatif. Ya, contohnya positif itu apa? Memberi, kan positif ya. Nah, tapi memberi kejelekan, kejelekan apa? Positif, negatif? Negatif. Negatif. Jadi kalau positif kali negatif jadi Negatif. Negatif. Memberi kebaikan, memberi positif. Positif. Ya? Kebaikan? Positif. Positif. Positif kali positif? Positif. Menolak. Nah, menolak itu apa? Positif, negatif? Menolak. Negatif. Nah, menghindari, berarti lebih negatif. Menolak kejahatan. Positif. Ya, negatif. Kejahatan negatif. Negatif kali negatif sama dengan apa? Positif. Positif. Itu gitu aja. Nah, jadi silakan ya. Nah, apa kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu adalah apa? Do what you love and love what you do. Kerjakan apa yang kamu sukai dan sukai apa yang kamu kerjakan. Kalau Anda suka dengan nulis, saya kebetulan nggak suka nulis ya. Ya, padahal sebetulnya banyak ide-ide saya, ya, tapi ya itulah. Nah, tapi kalau saya harus pergi kemana-mana, cari apa, ada apa, saya suka. Touring gitu, saya kemana-mana. Indonesia sudah saya jelajahi ya. Saya driving sendiri, suka. Nah gitu lah. Jadi silakan ya. Asal memberi kebaikan. Mungkin bukan duit saja. Ya, nilai itu bukan dari duit, tapi dari nilai-nilai. Oke, ya silakan. Terima kasih. Ya, Rani, apa lagi? Ayo silakan, yang lain ada? Ya, memutuskan untuk mulai mencari peluang untuk masuk ke dunia usaha dengan membuat perencanaan studi kelayakan. Ya, oke. Mulai. Kapan Anda itu ya, tadi saya katakan, Anda berpikir yang gede, tujuan yang gede. Nih, saya ini ya dulu di kamar saya itu ya, saya nyewa rumah panggung bilik gitu ya.
Waktu kuliah itu sudah tempel-tempel tuh. Saya mau nikah tahun berapa, saya punya anak tahun berapa, ke haji tahun berapa. Dulu nggak pikir-pikir lanjut S2 di kedua negeri, enggak ya. Tapi sudah, oh saya ada tujuan. Tuh, orang tuh harus punya arah tujuan. Nah, mau sesampainya aja, saya nawa ya, begitu mati saja. Punya cita-cita, punya tujuan, punya rencana. Ya, oke, bekerja mandiri, kolaboratif. Nah inilah. Tapi sekarang Anda coba harus sebanyak mungkin membuatkan kolaborasi dengan orang lain. Karena kita ini nggak sempurna. Nah, saya kalau suka membangun, apa saya bisa? Saya itu bukan arsitek, nyuruh aja orang. Untuk bikin berapa RAB-nya dan enggak apa rencana anggaran belanjanya berapa? Apa yang bikin? Itu orang lain. Kan bayar? Ya iyalah. Memang yang gratis wae. Gitu ya. Jadi nggak ada yang sempurna ya, kerjasama dengan orang. Oke, jadi materi pokoknya apa? Nanti ada nih pola pikir paradigma lama dan baru. Nah, tadi pola pikir dulu. Ya. Kemudian apa ciri-ciri kewirausahaan, jiwa kewirausahaan itu mau coba aja. Cirinya itu mau mencoba berani gagal. Kalau orang berani sukses mas, orang juga yang apa semua orang mau ya. Kalau sukses mas, orang berwirausaha itu berani gagal, berani memulai, berani mencoba. Nah saya pindah sekarang rumah saya di Geger Kalong Tengah itu, ceritanya banyak orang yang nentang, ada yang apa gitu ya. Tapi saya coba, karena saya dekat dengan kantor. Oke. Menumbuhkan sikap mental kiat melihat munculnya dan memperlihatkan peluang. Jadi sekali orang wirausaha itu bukan cari uang, tapi cari peluang. Peluang. Kenapa? Apa bedanya uang dengan peluang? Kalau peluang itu unlimited, Pak. Nah, kalau uang? Ada batasnya kapan habis, Pak. Uang itu terbatas. Malah biasanya kalau Anda sekarang ini sudah banyak uang, ya sudah muda sudah banyak uang, nggak mikir. Saya nggak mau sekolah juga, ngapain capek-capek. Banyak tuh dulu teman-teman saya ya, dari di Sumedang tuh kan saya orang Sumedang, saya banyak teman-teman orang menak-menak tuh ya, Raden-Raden. Usahanya, apanya punya tanahnya luas ya. Sekolah tuh nggak mau. Dulu saya mau sekolah ke Bandung bareng-bareng sama dia, tapi sama orang tuanya udah, kamu nggak usah ke Bandung, di sini aja. Ini usaha bapak siapa yang melanjutkan? Apa sekarang? Hidupnya tuh susah karena merasa dapat nemu hartanya itu dari orang tua. Kalau sesuatu didapatkan dengan gampang, hilangnya gampang. Kalau sesuatu didapatkan dengan susah, makanya prinsip saya, kalau kamu keras pada diri, dunia ini akan lunak. Tapi kalau kamu lunak pada diri, lunak dengan diri itu dimanja lah ya, segala dipenuhi. Nah, hati-hati kalau Anda sekarang ada yang dimanja sama orang tua, harus hati-hati ya. Tapi bukan berarti harus sengsara kayak saya, ya. Tergantung orangnya, ya. Kalau Anda merasakan saya harus berjuang, saya ini harus mandiri, gitu ya. Kekayaan orang tua, saya belum punya apa-apa. Tapi kalau Anda sudah ngaku-ngaku kekayaan orang tua, itu mah alamat hancur lah. Nah biasanya makanya kalau tinggal sama orang tua, bapak saya itu sangat tegas. Terus berani gitu ya. Coba saya dulu umur SMP, umur 15 tahun,
ke Bandung. Di Bandung tuh saya nggak ada saudara siapa, masa dititipin aja di sana. Tapi harus bisa kamu. Sekarang saya kalau ke anak saya masih tegas. Tapi kalau ke cucu saya terus terang aja nggak bisa ngedidik, maunya ya segala diberi, memanjakan. Nah, makanya jangan ke kakek, tinggal sama orang tua. Nah itu ya, ini pola pikir. Oke, menemukan sikap mental kiat. Jadi peluang ya, cari peluang, bukan uang. Nah, bagaimana cara memasuki usaha? Nah, harus banyak komunikasi. Dan berkomunikasi itu pertama, apalagi apa yang bisa saya bantu untuk Anda. Bukan apa yang bisa didapatkan. Jadi tadi saya suka nulis apa gitu ya, apa sukanya apa. Boleh saya nanti kasih promosikan gitu. Nah, ini ada manajemennya ya. Jadi usaha itu ada ilmunya. Ya, bagaimana cari peluang, mana peluang yang positif, mana yang negatif itu. Nah, itu bisa bukan belajar dari buku, bukan belajar dari kuliah, tapi itu nanti langsung ke apa namanya, ke lapangan. Nah, maaf saya ngomong ya, saya ya kenapa saya suka di daerah Gagarkalong itu kan tadi ya, ini banyak orang mahasiswa kuliah. Nah, salah satunya apa peluang ya, rumah-rumah kosan gitu ya, tuh rumah kos modal cuma sekali, hasilnya kan berkali-kali ya. Gitu ya. Salah satu itu peluang. Membuat dan menyelesaikan studi kelayakan. Nanti akan bicara tentang kelayakan. Bagaimana cara membuat studi kelayakan usaha. Jam berapa sekarang ini? Kita sampai jam berapa? 14.20 ya. Sok, silakan, ada yang mau nanya? Nah, penilaian ini, ini hanya penilaian biasa kalau apa secara administrasi harus ada pretest, post-test, ada individu. Kalau saya ini nih, ya, saya sudah punya catatan. Anda yang mana yang suka aktif, mana yang tidak. Nih, tolong yang belum nanya, belum komentar nih, belum ada contrengan di saya. Ya, jadi saya itu bukan dilihat dari apa tadi? Bukan dilihat dari apanya? Halo? Yang saya nilai itu apanya? Proses yang dinilai, Pak. Apanya? Keaktifan yang dinilai. Nah, saya nilai itu bukan bisanya, maunya. Bisanya mah belum tentu ini ya. Nah, kalau sudah apa gitu ya. Tapi kalau nggak ada memperlihatkan kemauannya, nothing bagi saya. Oke, ini apanya? Ya, silakan. Ada yang mau komentar? Menanya, sob. Ini kehidupan, ini bukan organik ya. Nah, ini apa? Knowledge, life knowledge ini. Kehidupan, ilmu kehidupan. Silakan. Jelas nggak? Bapak, saya boleh bertanya nggak, Pak? Oh, boleh, harus. Kan gini, Pak, ini pengalaman nyata, Pak. Ya. Kan misalnya orang kan, bukan misalnya, berarti benar nih, kan punya bisnis nih, Pak. Bisnisnya usaha rumah makan gitu ya, Pak. Tapi kan kita nggak tahu nih, mungkin lancar-lancar aja. Dari awal kan mungkin kayak perencanaan tuh lancar, mateng gitu kan. Terus makanan oke, gitu kan. Konsumen ada juga, tapi ternyata ketemu permasalahan baru, misalnya kayak sekarang minyak murah tapi susah dicari, Pak. Itu gimana, Pak? Antisipasi kayak gitu, Pak, permasalahan yang tiba-tiba banget, variabel-variabel yang nggak dikira muncul, harus seperti apa, Pak?
Ya, begini ya, ini Anda kan di dalam bisnis itu kan ada istilahnya ada produksi, ada distribusi, ya, ada apalagi ya kan membuat, kemudian menyebarkan, kemudian juga ada konsumsinya seperti apa. Nah, kalau minyak itu kalau menurut saya lada terasi itu hal-hal yang sangat kecil ya. Makanya sekarang ini yang paling banyak masalah itu ada online ya, dan ini tuh coba ada deh kalau di dekat itu saya ada di depan saya itu ada gacuan, itu gacuan apa itu luar biasa kalau beli ke sana tuh online banyaknya dikirimnya. Nah kalau Anda belum nggak bisa berubah ya itu terutama dari distribusi sekarang ini ya. Nah kalau hanya konvensional biasa saja, nah aduh itu akan berat. Nah makanya harus ada kolaborasi Anda dengan apa, dengan apa tuh yang gojek ya betul. Nah kalau seperti minyak itu kan bahan baku untuk produksi, nah itu sebetulnya ya nggak terlalu berpengaruh banyak ya, nggak terlalu ini ya, apalagi kalau umumnya, apalagi sekarang ini kan lebih banyak orang yang tidak suka dengan ada minyak tuh. Nah ini karena minyak itu kan minyak tuh minyak jenuh itu teh ya, tuh minyak jenuh itu lebih banyak ke apa nih, ke kesehatan kurang bagus. Nah makanya nanti lebih bagus kalau umumnya nih kita memakai minyak yang anti apa tuh, yang tak jenuh, yang banyak antioksidan. Oh gitu. Lebih promosinya. Kalau yang minyak yang murah itu minyak jenuh itu, ya. Kalau di ini saja itu apa namanya bisa beku. Orang itu minyaknya bisa kelihatan dari situ. Kalau minyak mudah beku itu berarti banyak minyak jenuhnya. Itu kurang bagus. Tapi kalau minyak yang tak jenuh itu bisa apa ya. Tapi kalau kan harganya jadi ini ya itu saya nggak terlalu paham soal kalau itu distribusi ya, cara produksi ya, tapi ya itulah produksi. Nah kemudian yang menjadi sekarang ini kalau Anda cuman sekarang ini hanya begitu tradisional saja, nggak ada inovasi apa-apa, susah lah sekarang. Makan seperti mahasiswa saja maunya ya mungkin dikirim aja akan lebih enak ya. Coba ada paket apa gitu ya tuh, jadi diberi di ini kan. Nah, dengan cara distribusinya sekarang yang sangat mengalami perubahan kemajuan dalam perdagangan itu ada distribusi, pola distribusi. Nah bisa mengikuti hal itu. Kalau selama ini ayana bahasa tradisional saja gitu, itu ada kurang lagi. Makanya kerjasama dengan online itu ya. Nah, saya terus terang saya nggak terlalu hafal ya kalau anak saya itu makanan apa tuh dipesan aja gitu ya. Ada apa makanan apa. Itu kan luar biasa nggak usah pergi, nggak usah ke mana. Katanya lebih murah ya kalau pakai ke Shopee, pakai apa tuh? Belanja pakai ke Shopee kan lebih murah ya. Nah, itu saya terus terang nggak terlalu paham itu kenapa bisa lebih murahnya gitu ya. Anak-anak belajarlah di online begitu. Ya, Eka ya. Itulah itu ya. Oke lah, jadi itu kira-kira. Halo, gimana? Cukup ya? Iya, Pak. Nah, terima kasih nih atasnya. Jadi sekarang Anda punya moto jadi pengusaha mandiri. Nah, coba semuanya wirausaha jadi pengusaha mandiri, sok bareng-bareng. Halo, wirausaha jadi pengusaha mandiri. Itu harus percaya betul ya, yang mandiri, yang tidak tergantung pada orang lain. Oke, yuk sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada apa kok kita itu komunikasi di grup ya. Baik Bapak. Terima kasih. Bapak.